waspada dengan waktu luang, dengan waktu nganggur. Makanya pemuda yang paling baik adalah pemuda yang sibuk, repot. Pemuda yang paling baik adalah pemuda yang repot, bukan pemuda yang nganggur. Ojo jadi pemuda yang lumrah, buru-buru, boyong, balik kilo. Jangan sampai. Harus sibuk. Caranya sibuk gimana? Minta sama orang tua, bapak ibu, lek saja kalau longgar, jangan ngomong-ngomong, lo siap. Jangan malah disuruh bapak ibunya membantu, malah ya Rasulullah, jangan sampai. Karena waktu luang itu membahayakan. Maka sibukkanlah diri, buat jadwal. Ada yang punya jadwal daily activities, punya jadwal sampean, jadwal harian kadang bukan, jadwal kegiatan harian kadang bukan, apa mengalir begitu saja. Jangan sampai kehidupan ini mengalir. Kalau mengalir nanti seperti kuning-kuning di kali berantas. Mengalir nanti kita akan ikut aliran-aliran yang gak jelas. Kita harus punya prinsip. Sebagai seorang pemuda, kudu duwe prinsip, kudu duwe tujuan, diwujudkan dalam apa? Jadwal harian. Saya kalau pagi bangun jam 4:30. Setelah bangun saya ke kamar mandi, buang air, mandi, wudu, baru untuk sholat subuh. Baru sholat subuh wiridan membaca Al-Quran, baru kuwi ngewangi gue, ngoncai brambang, memilih lombok, memarut kambil, apa adang, bisa adang, bisa, saged, jalanan saged adang. Agak gelas banyune sak piro? Setengah. Seprapat. Harus kerjadwal pagi ini jam 7 sampai jam sekian kegiatannya ini, jangan digunakan yang lain. Jadi pengelolaan waktu itu bagian penting untuk kita agar sukses, agar tidak terperosok kepada kerusakan. Karena tadi inna syababa wal jadah afsadatun lil mar'i ayat. Jangan sampai pengen nganggur, jangan sampai pengenlah sibuk yang terukur. Jangan sampai kok ada anak muda tidurnya malam-malam jam 1, pokoknya melek bengi, tapi ternyata lek gak turu gak kuat turunnya jam 2, tangi jam 8. Oh, bukan syahrul layali, bukan. Berkobok subuh hotel, ya bukan syahrul layali yang diajarkan, tapi justru itu malah merusak. Kalau sudah komitmen untuk melek bengi, harus terjadwal. Aku melek turu tak pindah, mergo aku kaya nek taklim pengen kaya nek alim melek bengi apik dhewe meraih kesuksesan. Ya wis aku tak melek bengi turu jam nek melek bengi turune sing apik jam berapa? Jam turune bar srengenge muncul. Jadi bar salat subuh srengenge muncul, nggih. Wis salat duha akeh turu kok. Oh, iki gak mari pikir turu sak bare luar biasa ini orang lain fakir butuh termasuk naumus sobah yudhul fakir termasuk ini kamu mau syukur gak apa tapi butuh semayan dhisik kalih yang sepa. Gak semayan sik isu banyak bergawe malah turu repot. Kalau sudah berkomitmen untuk tirakat melek bengi, tapi kalau hanya melek bengi gara-gara ngopi ya ngobrol main game apa ya? Tidurnya jam 2, jam 3, bangunnya uring-uringan dengan orang tua, rusak. Bahkan menurut ilmu kesehatan, tubuh itu punya pola. Jadi kalau kamu tidur itu di atas jam 11:30 dan itu kamu rutin dan gak punya kebiasaan berubah-ubah, ya kebiasaan berubah dan turun di setengah rolas, kadang jam 9, kadang jam 2, kadang jam 3, nggak awet ke kesehatan, nggak awet karena ada gangguan metabolisme. Karena orang yang tidurnya nggak rutin
jam 2 baru tidur, kadang jam 11 isu tangi itu bukan segera Pak ya. Mesti kaya orang kabeh kaya cucu. Saya tanya, betul nih? Yes. Saya sudah tanya soalnya ke beberapa anak. Pulang mungkin mulang, kategori mesti bocah-bocah sing isu ning kelas kok sajahe ngantuk, sajahe ora semangat, ada jam pinten. Bangun jam 5 sudah mesti gangguan metabolisme. Lama-lama nggak awet, tubuhnya nggak awet. Maka wahai teman-temanku, mari kita bersama-sama membuat jadwal kegiatan harian sebagai perwujudan daripada pengelolaan waktu luang. Karena kalau tidak dikelola, waktu ini justru tidak menjadi waktu yang barokah. Waktu yang barokah ya waktu yang terkelola. Disiplin. Ya. Kalau kita baca jam berapa? Bapak sebenarnya jam. Belum mari wis jam setengah jam nggak apa-apa lah. Yang penting itu tadi ya, kelola waktu luang. Kalau kita baca kitab apa itu Alhamdulillah Syaikuna Mbah Abdul Karim Lirboyo itu tidak mau sedikit pun waktu luangnya terbuang sia-sia. Bahkan diceritakan Mbah Ayah Abdul Karim Lirboyo cuman gadah rasukan satu, lambene mek sitok aja. Pas mondok ini lambene mek sitok, lek diumbah nggih ya gak wani metu kok kali ini. Lambene dicepot piang Mbah Abdul Karim Lirboyo iki jegur kali kan gak ketok lek jegur kali nggih. Kan ora ketok, aurate ora ketok jegur kali. Jadi jegur sampeyan kami diubah di nek watu. Di nek watu ngenteni garing klambi ning watu iki karo ngapal nadzam alfiyah iki. Insyaallah. Mbah Abdul Karim Lirboyo ngapalnya alfiyah hubungannya karo ngenteni ngono. Jadi enggak mau kok cara awakmu ngono kuwi paling utak-utak dolanan banyu utawa golek pahar. Dos Pak, dos. Jadi sambil mengkalar alfiyah Ibnu Malik mulai wis garing lagi. Ciri bahwa ulama-ulama sukses zaman dahulu betul-betul menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena inna syababa wal faragha wal jadah wa fursatatun lil mar'iyyin musaddah. Waktu muda, waktu luang kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerusakan. Yang terakhir, jadah atau jiddah, harta benda, fasilitas itu berbahaya. Jinno, gitu. Orang tua zaman dulu hidupnya mungkin sengsara kayak saiki. Kangelan zaman biyen ora tahu disangoni wong tuane. Akhirnya orang tua zaman dulu punya anak di zaman sekarang. Bapak-bapak zaman biyen kangelan cah. Zaman biyen ora ono bakul cendil kudu ganggang, ora ono bakul pentol, ora ono bakul bakso, ora ono sangu ya ora disangoni. Sekolah itu ya sembarangnya serba terbatas. Kadang-kadang orang tua ingin bercita-cita anaknya tidak seperti dirinya. Aku biyen kangelan, saiki anakku tak penak nih. Ojo sampai kangelan koyo aku. Tapi justru fasilitas yang berlebihan yang diberikan kepada anak justru membawa anak menuju kerusakan. Apa-apa diwehi sangu dijatah, uang jajan enek, uang jajan sekolah enek, golek enek bakso tok-tok mlebu gang yo enek jatahe dhewe. Lambi gak usah bali, laundry, meneh pulsa dijatah. Pulsa tinggi internetan sebulan 50.000. Enek pulsa tinggi main game, FF, Mobile Legend, meneh top up Shopee, jual tak kabeh nyepak. Iki jatah skincare, Nduk. Jatah skincare ya ono. Padahal zaman dulu boro-boro skincare sabunan kuwi lho sabun pelok, iki sabun pelok. Sabun pelok iki sabune kuatos rupane ijo gak enek ambune, ora enek ambune. Kuwi sabune wong biyen. Saiki sabun wajah enek dhewe, sabun kelek enek dhewe, sabun awak enek dhewe. Yo sewu nyabuni kuku karo kecek iki enek dhewe, ngilai. Iki lho ngilai bedak-bedak lho enek dhewe ya. Masya Allah, saiki fasilitas sembarang dengan enek. Tapi kalau kita tidak hati-hati akan membawa kita menuju kerusakan. Gunakan fasilitas yang diberikan orang tuamu untuk belajar, untuk memperdalam ilmu agama. Duwe HP, yo cuma delok hiburan tok, delok lagu-lagu, delok apa?
goyang pargoy apa iki lho barang-barang porno iki ndeloki cewek ayu-ayu nang HP ndelok cowok ganteng-ganteng nang HP jangan digunakan untuk mengakses informasi-informasi yang berguna. Sekarang banyak di subscribe Gus Bahar, di subscribe didelok rutin ngaji ngono lho Cak Nomi ya. Paling boten niku paling boten wis saiki ora kena 10 ya 5 ora apa-apa. Ora gelem ngaji, kon ngaji angel nyeplak-nyeplak paling boten isi medsos itu sing mudah. Orang itu bisa dinilai dari beranda medsosnya. Anak muda sekarang bisa dinilai dari beranda medsosnya. Lek sing FYP niki sing bangsa ora genah-genah berarti tak boleh ndelok kuwi. Makanya karo TikTok ditawani ngono terus. Tapi kalau FYP-nya isinya itu adalah hal baik, di-subscribe Gus Bahar, Gus Iqdal. Terus saune mungkin Habib Syekh sing apik-apik di sana, sing elek-elek aja di sana. Ya, kita gunakan untuk memperdalam ilmu agama melalui guru-guru yang jelas. Ora apa-apa, sing penting delok Gus Bahar aja ning jumbleng jeneng WC atau delok Gus Bahar. Nek urungane ngaji Gus Bahar ya niku tenan itu ya delok kaya macam-macam karo guru aja. Bisa kok kita belajar lewat internet asal akhlaknya padha karo akhlak pas ngadep. Sering kirim KPK, kalau mana Habib Umar ceramah ora apa-apa, tapi ya orang lambenan ngono ote-ote karo ngene ceramah, betul-betul. Paminan sing apik, durungan sing tenanan, itu dicatet ngaji kok HP iki. Carane ngoten iki. Kudu takdir, kudu ngegumi. Aja urungane pengajian karo ranggendak. WC paling jeding ngene karo bulanan ngoten-ngoten nggih. Jadi akhlaknya harus diperbaiki pas melihat konten-konten pengajian ini. Mari kita gunakan fasilitas yang ada untuk menambah ilmu, terutama ilmu hal, ilmu yang membutuhkan saat ini. Tuntaskan ilmu yang berhubungan dengan kewajiban. Yang perempuan harus paham haid, yang laki-laki harus paham apa yang wajib bagi saya. Oh, sholat saya ternyata jamaah saya banyak yang keliru. Ternyata saya belum paham hukum-hukum terkait makmum masbuk, makmum muafek terdalam. Oh ternyata hak-haknya orang tua itu begini. Oh ternyata hak-haknya anak begini. Kewajiban orang tua begini, kewajiban anak begini. Dan seterusnya. Harus ilmu hal, ilmu yang kamu butuhkan saat ini harus selesai, harus tekun. Jangan sampai ilmu yang dibutuhkan saat ini belum selesai dipelajari, kamu sudah belajar ilmu-ilmu yang ya. Itu yang jadi poin pada siang hari ini. Mudah-mudahan apapun itu yang kita dengarkan, yang kita sampaikan, yang kita simak pada hari ini, mudah-mudahan berbarengan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Selamat belajar, berjuang, bertakwa. Wah, itu semuanya. Belajar, berjuang, bertakwa. Kabeh soro ya. Belajar ya soro, berjuang ya soro, bertakwa itu soro alias butuh pengorbanan. Jangan takut sakit ya, jangan takut sakit, jangan takut pengorbanan. Insya Allah inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Al-Quran satu kesulitan yang sama, ganjarannya dua kemudahan yang berbeda. Fa inna ma'al usri, al-usri yang pertama dengan al-usri yang kedua itu sama, tapi yusra yang pertama dengan yusra yang kedua itu berbeda. Indikasi atau tanda-tanda bahwa kesulitan di dunia ini, kalau kesulitannya satu, kemudiannya oleh Allah dikasih dua. Jadi kangenan, kangenan saya insya Allah sampean petik hasilnya dengan hasil yang melimpah ruah di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin.